belajar dalam hal untuk menyelesaikan mata kuliah perencanaan pembelajaran yang dibina oleh Ibu Daro Iswatiningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Kakak akan melakukan pembelajaran lewat video ini mengenai materi teks prosedur. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai teks prosedur, silahkan disimak video ini. Perkenalkan, nama kakak Wanda Mawardani. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari mengenai teks prosedur. Sebelum kita lanjut mengenai materi teks prosedur, kakak akan menyampaikan mengenai kompetensi dasar dan indikator. Untuk kompetensi dasar 3.5 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kompetensi dasar 4.5 menyajikan dan merangkai kegiatan tentang cara melakukan sesuatu dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Untuk indikator terbagi menjadi dua. Yang pertama indikator pengetahuan. Indikator pengetahuan 3.5.1 menentukan ciri umum teks prosedur yang dibaca dan didengar. Indikator pengetahuan 3.5.2 menyebutkan struktur teks prosedur yang dibaca dan didengar. Indikator pengetahuan 3.5.3 menentukan aspek kebahasaan teks prosedur yang dibaca dan didengar. Untuk indikator keterampilan 4.5.1 membuat rancangan rencana penulisan teks prosedur tentang cara mencuci sepatu. Indikator keterampilan 4.5.2 mengonstruksi teks prosedur tentang cara mencuci sepatu dengan memperhatikan langkah-langkah dalam membuat teks prosedur. Pokok dalam materi teks prosedur terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian teks prosedur. Yang kedua, ciri-ciri teks prosedur. Yang ketiga, struktur teks prosedur. Yang keempat, aspek kebahasaan teks prosedur. Dan yang kelima, langkah-langkah teks prosedur. Untuk yang pertama, yakni mengenai pengertian teks prosedur. Teks prosedur sendiri yakni teks yang berisi tindakan dan langkah yang teratur, yang di dalamnya terdapat prosedur, instruksi, petunjuk, ataupun cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Teks prosedur sendiri merupakan jenis teks yang dapat dijumpai dalam buku manual, resep masakan, peraturan permainan, dan berbagai teks lainnya. Dalam teks prosedur menunjukkan dan menjelaskan tentang cara melakukan atau menghasilkan sesuatu melalui rangkaian tindakan dan langkah yang teratur. Yang kedua yakni mengenai ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur terbagi menjadi 7. Yang pertama, tujuan dijelaskan pada bagian awal. Yang kedua, langkah-langkahnya berurut. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat perintah dan kalimat aktif. Yang keempat, menggunakan kata sambung dan kata keterangan. Yang kelima, menampilkan deskripsi faktual tentang suatu benda. Yang keenam, menggunakan gambar yang demonstratif. Dan yang ketujuh, menampilkan evaluasi tentang hasil akhir. Yang ketiga, mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan, yakni dalam tujuan menunjukkan kepada pembaca mengenai target yang akan dicapai. Yang kedua, bahan dan alat. Bahan dan alat ini digunakan untuk menjelaskan mengenai peralatan yang digunakan. Yang ketiga, ada langkah-langkah atau cara yang dilakukan ketika melakukan sesuatu agar tercapai tujuan.
Dan yang terakhir yakni kesimpulan yang berisi uraian yang diperoleh setelah melakukan sesuatu atau hasil akhir. Keempat yakni aspek kebahasaan teks prosedur. Yang pertama ada kalimat imperatif, yakni kalimat perintah yang berfungsi untuk meminta dan melarang. Yang kedua kalimat deklaratif yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita. Yang ketiga, kalimat interrogatif yang berisi pertanyaan dan berfungsi untuk meminta informasi mengenai sesuatu. Yang keempat, konjungsi temporal yang merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis tentang waktu dan kejadian. Dan yang kelima, ada verba material dan tingkah laku, yakni perbuatan yang mengacu pada tindakan. Yang keenam, ada partisipan manusia, yakni mempartisipasikan atau mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Dan yang ketujuh, yakni bilangan penanda, yakni bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisan. Yang terakhir yakni langkah-langkah menyusun teks prosedur. Kakak akan memberikan contoh bagaimana langkah-langkah mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Langkah pertama yang dilakukan yakni pertama, menyiapkan pakaian kotor. Yang kedua, memasukkan air ke dalam tabung mesin cuci. Yang ketiga, memasukkan deterjen ke dalam air yang telah disiapkan. Dan yang keempat, memasukkan baju kotor ke dalam mesin cuci. Untuk langkah yang kedua, yakni yang pertama dengan menyetel durasi pemutaran selama 15 menit. Yang kedua, membuka keran saluran pembuangan air. Yang ketiga, menambahkan air ke dalam tabung mesin cuci. Untuk langkah yang ketiga yang dilakukan yakni pertama, memasukkan pewangi pakaian sebanyak 10 ml atau 1 bungkus ke dalam air. Yang kedua, menyetel durasi pemutaran selama 5 menit. Yang ketiga, membuka keran saluran pembuangan air. Untuk langkah yang keempat yang dilakukan yakni pertama, memasukkan baju ke dalam tabung pengering pakaian. Dan yang kedua, menyetel durasi selama 9 menit. Dan yang ketiga, baju siap untuk dijemur lebih kering lagi. Baik teman-teman, mari kita kupas secara bersama-sama mengenai ciri umum, struktur, dan aspek kebahasaan teks prosedur pada contoh tersebut. Yang pertama yakni mengenai ciri umum. Dalam contoh teks tersebut, ciri umumnya terdapat tujuan, yakni cara mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Yang kedua, langkah-langkah yang ditulis juga berurutan. Ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4. Selain itu, pada setiap langkahnya juga menggunakan kalimat perintah dan aktif. Dan yang ketiga, terdapat gambar yang demonstratif dan mendukung. Untuk selanjutnya, yakni mengenai struktur teks prosedur pada contoh teks tersebut. Yang pertama ada tujuan, yakni cara mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Dan yang kedua ada bahan, yakni deterjen dan pewangi. Sedangkan alatnya yakni mesin cuci. Untuk yang ketiga, penyampaian cara mencuci pakaian juga dilakukan secara berurutan atau langkah demi langkah. Dan yang ketiga yakni aspek kebahasaan teks prosedur pada contoh teks tersebut. Yang pertama terdapat kalimat imperatif, yakni kalimat perintah yang ditandai dengan kata masukkan dan tambahkan. Yang kedua terdapat kalimat deklaratif yang berisi pernyataan seperti memasukkan air ke dalam tabung mesin cuci. Dan yang ketiga terdapat verba material dan tingkah laku, yakni perbuatan yang mengacu pada tindakan seperti
masukkan baju kotor ke dalam mesin cuci. Dan selanjutnya terdapat partisipan manusia, yakni mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Dan yang terakhir terdapat bilangan penanda, yakni langkah 1, 2, 3, dan 4. Selain itu, pada langkah-langkahnya juga terdapat bagian-bagian yang tidak ditandai dengan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Bilangan penanda pada contoh teks prosedur tersebut ditandai dengan lambang angka, yakni angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Kakak akan memberikan penugasan kepada teman-teman, yakni membuat teks prosedur tentang cara mencuci sepatu dengan memperhatikan ciri umum, struktur, dan aspek kebahasaan teks prosedur dan dengan langkah-langkah yang berurut. Hasil penugasan dapat dikumpulkan lewat link Google Form yang sudah tersedia pada kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang ingin menambah pemahamannya mengenai teks prosedur, kakak sudah menyiapkan materi yang sudah ada pada link Google Drive yang tersedia pada kolom deskripsi. Demikian video pembelajaran dari kakak mengenai teks prosedur. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.